Halo semua, aku Rizky. Oke, di depan kita sudah ada Redmi A5, HP entry level terbaru dari Xiaomi. HP Redmi seri A itu cukup menarik ya guys untuk kaum dana pelajar seperti saya. Karena Redmi seri A itu memiliki harga yang cukup terjangkau yaitu di sejutaan aja. Mulai dari Redmi A3 dan di Redmi A5 ini harganya juga 1 jutaan. Nah, Redmi A5 ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau yaitu Rp1.199.000 untuk harga ofisialnya. Di harga segini kita dapetin HP dengan desain yang cakep, fingerprint udah di samping, baterainya juga jumbo 5200 mAh. Kemudian layar HP ini juga udah memiliki refresh rate yang cukup tinggi yaitu 120 Hz. Wah, ini gila banget sih. Cukup menarik. Oke, untuk desain boxnya seperti ini ya guys, dan desain box seri Redmi A itu mirip-mirip ya, seperti di seri-seri sebelumnya. Oke, di sini warnanya merah dan putih, kemudian ada tulisan Redmi A5 yang cukup gede. Di bagian atas ada informasi RAM dan penyimpanan internal, dan di bawah ada tulisan 32 megapiksel AI dual kamera. Kemudian di samping kanan di sini ada powerful octa-core prosesor dan fingerprint. Kemudian di samping kiri ada Redmi A5 dan ada informasi baterai 5200 mAh. Kemudian di bagian belakang di sini ada beberapa selling point dari Redmi A5 ini. Oke, dan langsung saja kita buka boxnya. Nah, di paket penjualan Redmi A5 ini pertama kita mendapatkan HP-nya, dan di sini aku ambil yang varian warna gold dan warnanya ini cakep banget guys. Kemudian kita mendapatkan charger 15 watt dan kita mendapatkan kabel USB Type A to Type C. Berikutnya kita mendapatkan manual book dan kartu ucapan dari Xiaomi. Kemudian kita mendapatkan case bening atau soft case yang dimana ini presisi ya dengan HP-nya. Oke, dan terakhir kita juga mendapatkan SIM tray ejector. Nah, Redmi A5 ini membawa desain baru ya guys untuk Redmi A series-nya. Sekarang mata kameranya dibikin vertikal seperti ini. Dan ini nambah kesan mewah sih untuk Redmi A5 ini. Aku lebih suka desain kamera yang seperti ini guys dibanding desain sebelumnya yaitu Redmi A3, di mana desain kameranya itu bulat gede di tengah HP ya. Nah, untuk frame HP ini didesain flat, jadi kerasa kalau ini tuh nggak seperti HP murah. Kemudian untuk backdoor dan juga frame HP ini menggunakan bahan polikarbonat atau bahan plastik. Ya, kita tahu sendiri ya guys, kalau HP dengan backdoor plastik tuh untuk penggunaan jangka panjang akan rawan kena jamur dan juga rawan untuk kena goresan. Oke, untuk backdoor HP ini menggunakan finishing doff, dan kalau kita pegang ini nggak gampang ninggalin sidik jari. Nah, yang paling eye-catching dari Redmi A5 ini yaitu di desain kameranya. Nah, untuk desain kameranya dibikin vertikal, dan di sampingnya di sini ada lapisan yang berwarna emas atau warna gold yang menambah kesan kalau ini tuh HP mahal. Padahal HP ini tuh cuman sejutaan aja. Nah, di bagian kanan HP ini ada tombol power yang jadi satu dengan sensor fingerprint. Yep, di harga 1 jutaan kita mendapatkan fingerprint yang udah jadi satu dengan sidik jari. Kemudian ada volume up dan juga volume down, dan di bagian atas di sini ada speaker. Kemudian di samping kiri di sini ada slot SIM, dan HP ini masih menggunakan triple slot. Jadi kita bisa pakai dual nano SIM dan satu micro SD. Berikutnya di bagian bawah di sini ada mikrofon, kemudian USB Type-C dan jack audio 3,5. Yap, di bagian bawah di sini tidak ada speaker ya guys. Jadi speakernya tuh pakai mono speaker dan letaknya di bagian atas. Cukup unik ya HP Redmi A5 ini. Biasanya HP-HP kalau pakai mono speaker letaknya tuh di bagian bawah, tapi di Redmi A5 ini untuk speakernya ada satu dan di bagian atas HP-nya. Oke, untuk layar Redmi A5 ini menggunakan desain notch kamera water drop, dan untuk frame samping ini masih kerasa cukup tebel banget ya guys. Apalagi frame yang di bagian dagu atau di bawah HP ini, kerasa banget tebelnya. Nah, untuk HP ini memiliki lebar layar 6,88 inch, cukup lebar, dan menggunakan tipe IPS LCD. Untuk refresh rate-nya ada di 120 Hz. Untuk layar HP ini juga memiliki sertifikasi TUV Rainland dan Circadian TUV. Oh ya, di HP ini kita juga bisa mengatur refresh-nya tuh lock di 120 Hz. Untuk resolusi layar di 1640 x 720 dan kerapatan pixelnya di 260 ppi. Jadi layar HP ini menampilkan gambar yang cukup detail. Kalau untuk sekedar kebutuhan nonton dan kebutuhan sosmed, layar Redmi A5 ini udah cukup nyaman. Nah, yang beda dari Redmi A5 ini dari HP Xiaomi seri lainnya yaitu di operating sistemnya atau OS yang digunakan. Yap, HP ini menggunakan OS Android Go Edition dengan base Android 15. Yap, di Redmi A5 ini udah nggak pakai Hyper OS ya guys. Jadi untuk tampilan HP-nya ini tentunya beda ya guys dari Hyper OS. Dan untuk fitur-fitur jangan berharap banyak ya guys di Redmi A5 ini. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya guys. Untuk control centernya ini dibikin seperti control center MIUI versi lawas. Ini kayaknya di MIUI 14 yang versi lawas. Tampilannya masih seperti ini.
Untuk menu settingnya seperti ini ya guys, dan ini khas banget tampilan dari Android Go. Nah, salah satu keunggulan menggunakan OS Android Go yaitu lebih enteng ya performanya dari HyperOS. Mengingat HP ini juga pakai chipset dan RAM yang terbatas juga. Jadi kalau Redmi A5 ini dipakein HyperOS pasti akan sangat lemot banget. Karena HyperOS tuh banyak banget fitur-fiturnya dan berat banget ya OS-nya. Oke, lanjut kita lihat di spesifikasi Redmi A5. Untuk prosesor dia pakai Unisoc T7250, prosesor manufaktur 12 nanometer octa-core, dan untuk RAM-nya 4128 GB. Nah, untuk RAM HP ini pakai LPDDR4X dan penyimpanan internal sayangnya masih menggunakan eMMC. Jadi untuk speed penyimpanan internal pasti lebih lemot ya daripada internal yang pakai tipe UFS. Kemudian aku juga udah tes performa di HP ini. Pertama kita tes dengan Antutu Benchmark versi 10. Redmi A5 ini mendapatkan skor 262.125. Kemudian aku tes dengan Geekbench 6. HP ini mendapatkan skor 440 untuk single core dan 1482 untuk multi core-nya. Untuk main game Mobile Legends di Redmi A5 ini gameplay berjalan dengan lancar, minim frame drop guys. Dan untuk settingan grafik aku dapat di frame rate super dan grafisnya di ultra guys. Oke, lanjut kita lihat di bagian kamera. Nah, untuk kamera belakang HP ini ada dua lensa. Untuk kamera utama memiliki resolusi 32 megapiksel dan ada juga lensa pendukung. Kemudian untuk perekaman video bisa di 1080 30 fps. Kemudian untuk kamera depan HP ini memiliki resolusi cuman 8 megapiksel aja dan untuk perekaman videonya bisa di 1080 30 fps. Oke, ini hasil perekaman video kamera depan Redmi A5 dan di sini untuk settingannya ada di 1080 30 fps. Kita cek dulu untuk kualitas mikrofonnya dan di sini aku pakai mikrofon internal dari Redmi A5 ini ya, tidak pakai wireless mikrofon dan lain sebagainya. Ini aku langsung rekam langsung di HP-nya dan seperti ini untuk kualitas mikrofon dari Redmi A5. Nah, di sini untuk kamera depan kalau aku lihat secara langsung untuk gambarnya ini sedikit flat ya, teman-teman. Jadi untuk saturasinya ini kurang banget dan wajahku ini kelihatan pucat ya di kamera depan Redmi A5 ini. Dan memang di HP 1 jutaan kita jangan berekspektasi terlalu tinggi. Oh ya, HP ini memiliki mono mikrofon teman-teman. Jadi mikrofonnya itu cuma ada satu di bagian bawah aja. Jadi pastikan ya kalau teman-teman lagi rekam video, tangan kalian tuh tidak menghalangi mikrofonnya. Kalau misalnya nggak sengaja mikrofonnya tuh tertutup oleh tangan kita, maka suaranya akan hilang ya, nggak ada suara yang terekam. Oke, kita cobain untuk jalan teman-teman seperti apa untuk stabilizernya. Yap, dan seperti ini untuk stabilizer dari kamera Redmi A5. Oh ya, karena ini tidak ada fitur stabilizer, jadi saat kita pakai untuk jalan ini goyang banget ya teman-teman hasil perekaman videonya. Oke. Oke teman-teman, ini adalah hasil video dari Redmi A5. Aku atur di settingan 1080 30 fps dan seperti ini ya untuk hasil videonya. Kalau aku lihat dari preview kameranya kurang stabil ya guys. Ini goyang-goyang banget untuk hasil videonya. Kita cobain untuk shot ke sumber cahaya matahari. Dan masih bagus sih, langitnya masih kelihatan biru dan objek yang di bawah juga masih kelihatan tidak overexposure. Oke, kita cobain lagi untuk jalan teman-teman. Dan seperti ini ya untuk kualitas stabilizer dari kamera Redmi A5. Gimana pendapat kalian guys? Bisa langsung aja tulis di kolom komentar.
Kemudian untuk jaringan di Redmi A5 ini dia bisa di 2G, 3G, dan 4G. HP ini memiliki kapasitas baterai yang cukup jumbo guys, yaitu 5200 mAh. Dan baterainya ini bisa bertahan hingga seharian untuk penggunaan scroll-scroll sosmed dan main game ringan. Untuk pengecasan, Redmi A5 ini udah support pengisian daya cepat 15 watt. Dan di paket penjualannya kita juga dikasih kepala charger 15 watt. Oke, dan menurutku Redmi A5 ini cocok buat teman-teman yang cari HP yang memiliki daya tahan baterai lama dan tidak terlalu mementingkan performa dan tidak terlalu mementingkan kamera. Yap, mungkin HP ini akan cocok buat teman-teman ojek online yang akan narik seharian karena HP ini memiliki daya tahan baterai yang cukup gede ya guys, yaitu 5200 mAh. Kemudian untuk UI di HP ini juga simple, mudah dioperasikan dan nggak berat ya pastinya. Oke, dan itu tadi teman-teman review Redmi A5. Gimana pendapat kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, dan aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.